Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safli Detulo dari Departemen Sistem Informasi ITS Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat IoT hidroponik serta cara penggunaannya seperti apa. Baik, langsung saja. Ini adalah untuk toolsnya, IoT-nya seperti ini. Nanti bisa terhubung ke handphone, dan di sini untuk fitur-fiturnya ada pengukur suhu, pengukur intensitas cahaya, pengukur volume air, pengukur kualitas air, dan ya itu untuk fiturnya. Terus lanjut. Nah, di sini ada part-partnya atau sistem-sistemnya ada di dalamnya. Yang pertama adalah power supply 17 sampai 12 volt. Nah, ini untuk mensuplai listriknya nanti. Terus di sini ada breadboard 400 pin. Nah, ini digunakan nanti untuk sebagai tempat memasangkan untuk part-partnya ini semua. Terus selanjutnya adalah microcontroller EPS32. Nah, ini berfungsi sebagai hendaknya otaknya ya. Jadi nanti semua elemen-elemen ini dari sensor-sensornya nanti akan terhubung ke microcontroller ini. Nah, selanjutnya adalah sensor intensitas cahaya BH1750. Ini nanti untuk berfungsi mengukur intensitas cahayanya. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan. Di sini DH11 itu berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapannya. Ada kabel jumper breadboard. Nah, ini berfungsi nanti untuk menghubungkan dari masing-masing masing-masing sensor-sensornya ini ya, untuk menghubungkan semua ke microcontrollernya. Terus selanjutnya adalah sensor TDS meter. Nah, sensor TDS meter ini yaitu berfungsi untuk mengukur kualitas airnya, mengukur kualitas air, tingkat asamnya dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik HRSC04. Nah, ini berfungsi untuk mengukur volume atau ketinggian airnya. Baik, lanjut. Nah, di sini untuk fitur tambahnya saya akan menambahkan yaitu untuk suplai listriknya. Jadi suplai listriknya di sini saya ingin menggunakan solar panel supaya ketika kita membuat kebun hidroponik di luar jauh dari perumahan, kita dapat menghemat biaya atau lebih efisien untuk menggunakan solar panel ini. Dan untuk part-partnya di sini ada solar panel, ada aki 12 volt untuk penyimpanan dayanya, dan solar charger controller. Di sini adalah untuk memasukkan arus listrik yang dari solar panelnya ke akinya. Terus di sini ada wattmeter, yaitu berfungsi untuk mengukur arus atau daya listriknya dari solar panelnya. Selanjutnya di sini ada mini inverter, yaitu berfungsi untuk mengatur atau mengontrol arus listrik di bagian output yang nantinya akan dimasukkan ke IoT-nya. Baik, nah di sini lanjut ke rangkaiannya. Nah, rangkaiannya di sini cukup rumit ya teman-teman, tapi di sini saya akan menjelaskan sedetail mungkin. Baik, yang pertama di sini ada power supply. Nah, untuk power supply ini nanti kan bentuknya seperti ini teman-teman. Untuk power supply-nya. Nah, di sini bagian atas, di sini bagian bawah. Ini plus minus. Nah, untuk power supply ini nanti membutuhkan arus masuk yaitu satunya 3 volt dan yang satunya 5 volt. Nah, saya sih contohkan juga untuk breadboardnya juga. Nah, di sini untuk breadboard kan di sini saya menggunakan 2 buah breadboard ya, breadboard 1 dan breadboard 2. Nah, di sini untuk yang breadboard 1 untuk yang arus listrik 3 voltnya, di sini saya buang dan jadinya seperti ini. Jadi untuk breadboard ini adalah yang placementnya sebelah kanan ini adalah arus positif negatif yang ukuran 3 volt, dan yang kiri adalah yang 5 volt. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk si power supply ini nanti dipasangkan, untuk yang kanan ini dimasukkan ke plus minus ini. Sedangkan yang kiri ini membutuhkan daya 5 volt ditaruh di plus minus yang sebelah kiri. Nah, oke. Seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah sensor intensitas. Kita masuk ke DHT11 dulu aja. Untuk sensor suhu DHT dan kelembapan DHT11. Untuk sensor ini memiliki 3 buah kaki ya ini teman-teman. 3 buah kaki, yaitu kaki
minus output dan plus output dan minus. Nah, 3 buah kaki ini untuk sensor pengukur kelembaban ini membutuhkan suplai arus yaitu sebesar 3 volt. Nah, jadinya nanti dimasukkan ke breadboard yang 3 volt yang sebelah kanan ini. Itu untuk yang positif negatif. Dan untuk yang outputnya nanti dimasukkan ke pin 15 pada controller mikrokontrollernya. Dimasukkan ke mikrokontroller ini. Mikrokontroller ini kan mikrokontroller ada banyak pinnya, nanti ada angka-angkanya dimasukkan ke pin yang 15. Nah, lanjut yaitu ke BH1750. BH1750 untuk sensornya bentuknya seperti ini. Ada 5 buah pin. Dan yang digunakan untuk sensor ini yaitu hanya 4 buah pin saja ya. Untuk ADDR-nya tidak usah digunakan atau bisa juga digunakan tetapi dimasukkan di min. Yang pertama itu ada VCC. Nah, VCC-nya ini adalah plus ya. Plus nanti dimasukkan ke plus juga. Dan untuk supply yang dibutuhkan ini adalah sebesar 3 volt. 3 volt, jadi nanti dimasukkan untuk di breadboardnya di 3 volt juga ya. Tadi sudah dijelaskan. Terus selanjutnya untuk ground dimasukkan ke minus di 3 volt juga. Terus untuk SCL dimasukkan ke pin 22 pada microcontroller. Di pin 22 pada microcontroller ya teman-teman. Ini sini ada banyak pin, nanti ada nomor-nomornya, angka-angkanya dimasukkan ke pin 22. Terus untuk pin SDA dari sensor intensitas cahayanya ini dimasukkan ke pin 21 microcontroller. Oke. Ya. Terus selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Nah, ini sensor ultrasonik berbentuk seperti ini ya. Di sini memiliki 4 buah pin, di bawahnya 1 2 3 4. Untuk pin-pinnya di sini yang pertama ada ECHO. Yang pertama ada ground ya. Ground di sini dimasukkan ke teman-teman, ini untuk sensor ultrasonik ini salah satu sensor yang harus digunakan dalam power supply atau mempunyai harus disuplai dengan yang 5 volt. Nah, yang 5 volt tadi sudah dijelaskan. Untuk yang 5 volt itu adalah yang breadboard bagian kiri. Nah, bagian sini nanti dicolokkan ke sini untuk supply ke sensor ultrasoniknya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di sini ada 4 buah pin. Yang pertama ground masuk ke yang breadboard 5 volt. Terus ada ECHO. ECHO-nya di sini nanti ya masuk ke pin 19 microcontroller. Terus selanjutnya adalah pin TRIG dari sensor ini masuk ke pin 19 microcontroller. Terus selanjutnya yaitu VCC. Untuk VCC-nya itu masuk ke plus 5 volt juga dari breadboardnya. Terus untuk outputnya tidak perlu dipasang ya untuk si sensor ultrasonik ini. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu TDS sensor. Nah, ini TDS sensor meter. Untuk wujud sensornya seperti ini. Nah, di sini ada buah pin ya. Nah, yang di sini yang ada 3 buah pin ini yaitu ada A, yaitu biasa disebut dengan analog. Nah, untuk analog ini langsung terhubung ke pin nomor 35 di microcontroller. Terus untuk yang positif ini disambungkan ke daya 3 volt ya untuk sensor ini, dan negatif ke daya 3 volt juga. Terus selanjutnya untuk yang di sini nantinya akan langsung yang menuju ke sensor airnya, ke kabel yang dimasukkan ke air hidroponiknya untuk mengukur langsung. Oke. Selanjutnya yaitu untuk supply microcontroller. Nah, ini supply microcontroller. Supply microcontroller ini wujudnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini garisnya hilang tadi ya, teman-teman.
Microcontroller seperti ini merupakan otaknya dari seluruh sensor-sensor ini, nanti ujungnya akan masuk ke microcontroller semua. Untuk microcontroller ini nanti akan disuplai arusnya oleh disambungan langsung dari ini power supply-nya. Nah, ini untuk microcontroller ini memiliki daya, yaitu membutuhkan daya sebesar 3 volt. Jadi nanti untuk disambungkan alurnya itu menggunakan kabel jumpernya itu dari 3 volt, lalu dimasukkan ke pin microcontroller, yaitu yang plus dimasukkan ke pin 3V3. Nanti ada tulisannya di microcontroller ininya ada pin 3V3, nanti dimasukkan ke situ. Terus untuk pin negatifnya dimasukkan ke pin microcontroller GND. Nanti ada. Oh ya teman-teman, jadi untuk breadboard ini adalah untuk arusnya itu kalau ke samping sini itu jadi satu ya teman-teman. Jadi ini ke samping ini ada satu arus, satu alur. Jadi semisal di titik ini untuk pin 3V3 nanti bisa dicolokkan di yang sampingnya. Nah, itu nanti akan terhubung ke pinnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini penjelasan untuk rangkaiannya, detailnya seperti ini. Nanti kita lanjut ke penjelasan untuk aplikasinya untuk menghubungkan ini ke internet. Oke, setelah masuk aplikasi Blink, kita langsung saja klik yang create new device. Terus kita di sini tambahkan namanya. Saya tuliskan IoT hidroponik. Kita langsung continue. Nah, di sini template-nya sudah ada, kita klik dan kita klik icon tambahkan. Nah, di sini pertama kita cari yang garage. Nah, di sini kita klik tambahkan, create new, dan kita pilih yang V5, virtual pin 5 yang pertama. Dan kita beri nama, yaitu pertama sensor suhu. Kita suhu sampai 100 saja. Dan untuk satuannya di sini kita isi derajat Celcius. Nah, oke, setelah selesai kita klik down. Kita kembali dan kita tambahkan lagi untuk sensor selanjutnya. Kita masih klik lagi. Kita klik tambahkan, create new. Kita pilih yang V6. Kita beri nama sensor intensitas cahaya. Kita kelembaban dulu ya. Sensor kelembaban. Kita satuannya dibuat persen saja. Nah, ini untuk maksimal 100%. Setelah selesai kita klik down. Kita kembali. Nah, di sini sudah terbuat dua. Di sini kita bisa atur untuk posisi ininya, indikator-indikator dari masing-masing sensornya. Kita tambahkan lagi selanjutnya untuk sensor intensitas cahaya. Untuk sensor intensitas cahaya di sini yaitu menggunakan ini bagian label value ya. Nah, di sini karena saya belum menggunakan yang premium, belum bisa dibuka, jadi nanti saya akan tampilkan untuk bentuk sensornya, untuk bentuk indikatornya seperti apa. Saya akan tambahkan di layarnya. Jadi seperti itu ya. Untuk sensornya seperti ini. Terus selanjutnya untuk sensor intensitas cahaya, terus selanjutnya untuk sensor ini volume airnya. Untuk sensor volume air di sini menggunakan level V. Nah, di sini saya belum bisa menggunakan juga, nanti saya akan tampilkan juga di layar untuk sensor volume airnya seperti apa. Terus selanjutnya yaitu untuk sensor TDS meter. Untuk sensor TDS meter yaitu untuk mengukur kualitas air seperti asamnya seberapa. Di situ di sini kita menggunakan yaitu label value juga.
tetapi di sini saya belum bisa menggunakan, jadi nanti saya akan tampilkan juga di layarnya. Seperti itu ya. Nah, setelah semuanya tertampilkan seperti ini, kita lanjut yaitu ke proses pengcodingannya, yaitu untuk mengaturnya nanti akan dimasukkan ke microcontrollernya. Untuk codingannya kurang lebih yang dimasukkan nanti adalah dari masing-masing pin ininya, terus WiFi dan password WiFi nya dimasukkan supaya nanti otomatis terhubung ke WiFi, supaya si ininya bisa terhubung ke HP kita, bisa dilihat di aplikasi link ini. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin untuk selanjutnya itu adalah proses penerapannya, penggunaan langsung di hidroponiknya, yaitu nanti bisa ditempatkan langsung ke hidroponik. Untuk si sensor TDS meternya bisa langsung dicelupkan ke airnya supaya dapat mengukur. Terus untuk untuk sensor ultrasoniknya dimasukkan juga ke dalam pipa hidroponiknya supaya mengukur volumenya. Terus selanjutnya yaitu untuk sensor microcontrollernya, untuk sensor suhu dan kelembaban nanti ditempatkan di luar di sekitar itunya, sekitar hidroponiknya supaya dapat berfungsi dengan maksimal. Terus untuk sensor intensitas cahaya diusahakan ditempatkan di bagian luar atau di bagian yang tidak terhalang benda-benda yang dapat menutupi dari sinar matahari, seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang IoT hidroponik dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.